Bocornya informasi rapat permusyawaratan hakim atau RPH Mahkamah Konstitusi membuat tim kampanye nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mendesak aparat penegak hukum agar mencari pelakunya. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Komandan Tim Eko Hukum dan Advokasi TKN Prabowo Subianto Gibran Supriyansa pada Rabu 8 November. Pihaknya mendorong aparat kepolisian untuk mencari pelaku yang membocorkan rahasia negara. Hal ini untuk menghindari munculnya pelaku lain yang membocorkan rahasia negara sebelum waktunya. Tanya itu, pihak yang membocorkan RPHMK yang sifatnya rahasia negara itu bisa melanggar hukum pidana, sehingga pelaku pembocoran tersebut bisa dikenakan pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Wakil Komandan Tim Eko lainnya, Adis Kadir. Adis tegas mendesak kepolisian dalam hal ini Mabes Polri untuk melakukan pengusutan tuntas. Ia meminta Polri untuk mengusut apakah ada kebocoran dari yang disangkakan atau ada orang lain yang membocorkannya. Menurutnya hal itu harus diketahui dari mana asal-usul materi putusan tersebut tersiar pertama kali. Sebelumnya Komandan Tim Eko Hukum Advokasi Tim Kampanye Nasional Hinca Panjaitan merespon soal bocornya pembahasan rapat permusyawaratan hakim atau RPH Mahkamah Konstitusi atas gugatan batas usia Capres-Cawapres. Hinca mengatakan pihaknya menegaskan kalau tindakan itu merupakan masuk dalam ranah pidana. Bocornya RPH tersebut sudah tersiar sebelum sidang putusan dibacakan. Atas hal itu, dirinya meminta kepada aparat penegak hukum untuk bisa melakukan pengusutan dengan menemukan pelaku yang membocorkan RPH tersebut. Diberitakan MKMK menyatakan Hakim Konstitusi Arief Hidayat melanggar kode etik karena dianggap meremehkan martabat Mahkamah Konstitusi di ruang publik. Hal itu diungkapkan oleh Jimli Asidiki, Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pada Selasa 7 November. Jimli menegaskan atas perbuatannya itu Hakim Arief dijatuhkan sanksi berupa teguran tertulis. Selain itu Jimli menyampaikan Hakim Arief Hidayat secara bersama-sama dengan hakim lainnya juga terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi menyangkut kebocoran informasi rahasia rapat permusyawaratan hakim. Kemudian juga pembiaran praktik benturan kepentingan para hakim konstitusi dalam penanganan perkara. Putusan pelanggaran etik terhadap Hakim Konstitusi Arief Hidayat tercatat melalui putusan MKMK nomor 4 garing MKMK garing L garing 11 garing 2023. Adapun para pelapor yang mengajukan laporan pelanggaran etik terhadap Arief Hidayat, yakni Lembaga Bantuan Hukum Cipta Karya Keadilan, Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia, Advokat Pengawal Konstitusi, dan Advokat Lisan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.